Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konfigurasi SSH server di Ubuntu 16 atau Ubuntu yang lain juga sama deh kayaknya ya, kurang lebih. Pasti ada beda tapi dikit-dikit lah. Untuk Ubuntu 16 dia belum ada SSH bawaan, dan Ubuntu 18 ke atas biasanya udah include ada si SSH-nya. Atau kalau nggak salah pas install dia ada milih mau include install SSH atau enggak. Kalau misalnya belum ada, berarti bisa ikut juga tutorial ini. Pertama kita pakai Ubuntu 16 yang dari osboxes osboxes passwordnya osboxes.org. Oke, udah bisa masuk. Di sini selain Ubuntu saya juga nyiapin Windows XP untuk nanti testingnya, atau kalau misalnya ini bisa langsung sih tar ke kliennya, yang penting satu jaringan. Sini saya pakai kliennya pakai virtual juga, dan Mikrotik ini cuma buat sebagai IP ya biar saya nggak manual, jadi DHCP dari sini. Manual juga boleh. Oke, jadi pastiin si Ubuntunya bisa connect internet ya, ping google.com. Sudah bisa ke internet, lalu sudo apt update. Kita update dulu. Update. Tadi masukin password ya. Kita update, kita tunggu dia ngambil package baru. Oke, sudah selesai kah? Oh, belum. Sedikit lagi ya. Sedikit bersabar terlebih dahulu. Kita salah nggak saya skip. Nah, udah beres. Oke, kita bisa langsung sudo apt install open ssh min server. Harusnya udah benar sih ya. Nah, udah benar, open ssh min server. Atau misalnya lupa apa ya open ssh apa ya, bisa di tab. Oh, ini ada tuh paket-paket yang udah tersedia karena tadi kita udah update. Oh, itu open ssh tapi yang server, min server tab. Udah tinggal di enter dan pilih Y untuk konfirmasi ya. Yes, enter. Nah, kita tunggu. Harusnya nggak gede sih ya. Oke, sabar. sabar. Alhamdulillah ada. Oke, sudah selesai instalasinya. Nah, sebenarnya udah beres sih. Untuk ini kita udah bisa pakai SSH-nya. Jadi SSH buat kita akses server kita nih, terutama yang Ubuntu server gini ya. Karena dia lebih kaku tampilannya kalau langsung secara kita server colokin ke monitor, itu tampilannya kurang fleksibel lah. Nah, kita buka di sini. Untuk ininya kita bisa pakai putih untuk kliennya. Cari aja aplikasi SSH client. Bisa pakai putih, bisa pakai Bitwise SSH. Sini seringnya pakai putih sih ya. Kita coba. Kita cek dulu IP address-nya. If config
dapat di 8.253. Berarti IP servernya kita masukin di sini di yang klien 88253. Portnya, port defaultnya tuh 22. Sebenarnya bisa kita ganti, tapi nanti habis percobaan connect kita coba ganti portnya. Open, dan masih belum bisa. Kenapa? Karena di MikroTik kita di blok. Bentar. Winbox. Maaf. Di MikroTiknya di blok. Bekas percobaan kemarin ya. IP, firewall, akses SSH ini. Kita gaskan. Maaf, tadi ada kesalahan konfigurasi dari saya. Tapi bukan konfigurasi SSH ya, tapi konfigurasi MikroTiknya. Sini kita masukin lagi 8253. Nah, sudah bisa. Tadi benar-benar kehalang firewall ya. Dan teman-teman juga cek lagi, misalnya tadi gagal, coba firewallnya dilihat-lihat dulu apakah ada yang ngeblok atau enggak. Tadi port 22 diblok. Ini kita accept. Nah, tinggal login. OS Boxes. Passwordnya osboxes.org. Oke, kita sudah berhasil nge-remote server kita. SSH itu fungsinya kayak gini ya. Jadi gak harus langsung config di komputer fisiknya, kita colok monitor, colok keyboard segala macam. Tinggal colok jaringan, install SSH di server, bisa kita akses dari manapun asal kita punya aksesnya, tahu alamatnya dan lain-lain. Oke, sekarang coba sedikit setting ya di sini. Kita mengubah port sama perizinan login root. Kita lihat di sudo nano /etc /ssh sshd_config. Di sini untuk konfigurasinya. Nah, di sini kelihatannya ada port 22. Di sini bisa kita ganti, misalnya jadi port 2217 misalnya. Terus untuk ininya, nah ada permit root login, ini bisa di yes, bisa di no. Ini prohibit password. Apa ya maksudnya? Bentar. Prohibit password. Oh, artinya melarang penggunaan kata sandi untuk masuk ke sistem. Oh, jadi dia nggak bisa langsung masuk, misalnya root, masukin password. Oke, saya nangkep. Berarti dia bisanya tuh dari sini. Tadi kan kalau ini kita coba dulu ya. Ini oke. Ini sebelum dikonfig ya, masih port 22 juga. Berapa? 8.253. Oke. OS. Oh, coba root. Root, passwordnya juga kan osboxes. Tipe osboxes.org. Nah, dia nggak bisa. Tapi kalau masuknya lewat autentikasi lain, dia mau masuk. Kayak contohnya gini. 192.168.8.253. Misalnya tadi kan usernya osboxes ya, osboxes.org. Nah, dia tuh bisa nih masuk
dari sini sudo su osboxes.org. Oke tuh, ini udah masuk root. Jadi nggak bisa diakses secara langsung, tapi bisa pakai autentikasi lain. Tadi saya lihat di internet bisa kunci public berbasis LDAP, server port. Iya, berarti kayak gitu. Dia nggak bisa secara langsung nembak root, maksudnya ini. Dengan settingan seperti itu. Paling di sini saya akan nyoba ini ya. Saya kan tadi cuma ngejelasin itu sedikit. Nah, di sini kita ubah portnya aja. Ntar kita coba apakah bisa atau enggak. Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu seperti biasa restart. Service SSH restart. Nah, udah. Tinggal kita cek lagi di virtual kita. Kita coba akses dengan port 22 ya. Dengan port 22 apakah bisa atau enggak? Harusnya udah nggak bisa harusnya. Nah, connection refuse. Karena portnya sudah diganti. Jadi 2217 portnya ya. IP-nya IP masih yang tadi. Enter dan ya bisa. Udah tinggal kita login lagi. .org. Nah, konfigurasi SSH sudah berhasil. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya cuma butuh ini, nggak perlu ubah port, nggak perlu apa-apa, ya udah beres install, udah langsung jalan SSH-nya. Tinggal diputi IP-nya sama, portnya udah pasti 22, kalau nggak ngelakuin perubahan, udah harusnya udah bisa connect. Tapi kalau misalnya nggak bisa connect, kemungkinan ada kesalahan kayak tadi, bukan kesalahan, tapi ada pemblokiran kayak tadi dari saya, ada blok akses SSH tuh. Di sini dijelasin bahwa selain IP 8.3 bakal di drop si SSH kalau destination portnya kedua-dua. Nah, itu lebih diperhatiin lagi jaringan yang digunakannya, dan pastiin ini bisa connect sih, antara si klien dan si server itu bisa connect. Mungkin sebelum itu bisa dilakuin ping dulu ya, sebelum ke putih. Nah, ini udah connect, kalau udah connect aman harusnya. Kalau nggak ada firewall seperti tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, saya jelaskan. Mohon maaf bila terlalu berlibat, terlalu acara tadi searching dulu. Saya juga sambil belajar. Kritik dan saran sangat diterima. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.